suami itu kalau ada cem-ceman lain di luar sana itu terang-terangan tubduna atau taktumuna, biasanya yang selingkuh taktumuna. Menurut para suami yang taktumuna nggak bakal ketahuan, betul? Tapi kalau Allah berkehendak itu pasti nanti bisa muncul ketahuan. Nah, kita perlu ngoncok suami atau perlu menitipkan ke Allah saja? Titip aja ke Allah. Nanti juga kalau kita pasrah sama Allah, Allah akan ngasih bocoran sama kita. Intinya kita itu tidak tahu apa-apa kalau tidak diberitahu oleh Allah. Jadi gak boleh diantara kita ada yang berani bersikap sok tahu tanpa ada dasar pengetahuan dari Allah. Apa dampaknya Ibu? Setelah terjadinya sayembara perlombaan yang mengalahkan pihak siapa Ibu? Malaikat kala yang senior malaikat apa Adam? Yang senior malaikat, tapi yang kalah justru yang senior, betul? Orang senior kalau suruh mengakui kalah itu gampang apa susah? Susah, karena orang tua itu mau ngeleh itu berat, betul? Makanya orang tua yang salah tidak mau ngeleh, berarti di situ mirip mana, dan yang mau ngeleh mirip mana. Kita lihat di ayat 34-nya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Betul? Wa idkulna wa dan idkulna jika ketika kulna kami sudah berkata kepada siapa? Lil malaikati untuk seluruh malaikat, isjudu bersujudlah kalian li adama untuk Nabi Adam. Untuk menyembah Adam atau untuk menghormati ciptaan Allah yang bernama Adam? Baik, kalau ibu ketahuan salah di depan anak, maka anak ibu itu seperti Adam, ciptaan Allah yang walau kecil sedang benar mah harus kita akui dia benar. Kalau ibu yang waktunya sholat diingetin sama anak malah ngebentak, berarti dia tidak sujud. Illa, lanjutannya berarti mirip yang berikutnya. Illa kecuali iblis. Kenapa iblis? Aba. Apa itu aba? Dia enggan enggak mau menolak untuk sujud. Berarti dia apa? Wastakbaro. Apa wastakbaro? Dia menyombongkan diri. Wakana, dan dia adalah minal golongan orang-orang kafirin. Orang kafir itu orang yang suka ngedelete kebenaran. Weh, bareng edit baru delete euy. What the meaning delete? Suka menghapus. Ada kebenaran dihapus, itu kafirin. Suruh pakai kerudung itu kebenaran dari Quran, betul? Masih berani keluar tanpa kerudung, berarti dihapus kebenaran itu, namanya kafirin. Iblis melihat kemenangan Adam dengan nyata, betul? Akhirnya dia secara tidak langsung menyaksikan bahwa Adam itu menjadi hebat karena dicipta oleh Allah, tapi dia tidak mau mengakuinya, dan akhirnya dia apa? Akhirnya dia gengsi untuk mengakui kesalahan dan gengsi mengakui kekalahan. Yang kalah tidak mau ngaku, ya Bu. Coba kalaupun ngaku salah, ngaku kalah di hadapan Adam, apa Adam bakal petang-tang peting-ting songong gitu? Enggak bakal. Orang-orang yang menggunakan, menerima, menunjukkan, membagikan ilmu-ilmu dari Allah, insya Allah jauh dari kesombongan. Kalaupun berbicara sedikit keras, itu cuman untuk menegaskan bahwa ini benar, jangan ada yang berani ngeyel. Karena masih banyak orang di tengah-tengah kita yang salah tapi ngeyel, betul? Malaikat saja Nabi Adam diajari, malaikat tidak dapat ilmu yang sama dari Nabi Adam. Yang diterima oleh Nabi Adam, malaikat tidak mendapatkan ilmu yang sama.
Allah. Nah, ini saya akui kalau Nabi Adam dulu langsung diajari oleh Allah. Bu, Nabi Adam dulu langsung diajari oleh Allah. Tetapi untuk umat manusia Allah mengajari dengan wasilah, dengan apa? Perantara yang kita sebut di dalam surat Al-Alaq, wahyu yang pertama kali turun, kita punya tugas untuk membaca itu dengan nama Allah. Allah yang sudah mencipta manusia dari segumpal darah. Bacalah ilmu-ilmu Allah karena Allah yang paling mulia. Allah itu yang mengajari kita semua bil qalam, dengan pena. Untuk apa? Untuk mengajari manusia yang belum tahu. Bu Ismi itu kecilnya, Bu, sebelum ibtidaiyah ikut belajar. Kalau ada guru saya yang pernah mengajar di Sumur Pecung, ada ibtidaiyah sore di dekat rel kereta, saya pernah ikut seminggu 2 minggu. Lalu saya pindah, saya dapat ilmu cara membaca di TK YPWKS. Ini saya sebutkan sebagai bukti pengabdian saya, pengakuan saya, syukur saya. Bu Guru Entin dan Bu Guru Iis dan lain sebagainya itu yang mengajari saya ABCD 1, 2, 3, 4. Lalu ibtidaiyah di Sambi Manis dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sekolah SDN Simpang 3, SDN 2 Simpang 3 saya belajar di situ. Malamnya saya mengaji yang super dahsyat, itu ngaji pakai dicambuk dengan Ende Sarkawi dan juga Kang Juhdi, yang Kang Juhdinya sekarang jadi paman saya. Beliau yang mengajari saya ilmu. Lalu saya hijrah ke pondok pesantren Darul Qalam. Seluruh asatis Gintung boleh mengakui pernah mengajari saya, karena memang saya dapat ilmu banyak dari pondok pesantren Darul Qalam.